Itu tuh kaget banget tiba sini. Loh, kok gini bentuknya gitu. Pas pertama ke kampus, loh, kok beda sama ekspektasiku gitu. Kok beda gitu kan? Ya maklum kan. Ini nih lucu. Ketika sudah bosan sama handphone, Aku ngobrol sama aku nenek. coba ngobrol sama nenek yang bahasanya nggak ngerti teman-teman. Ya Oh ternyata gini, kan kalau di Solo tuh rujaan tuh pakai pakai gula Jawa. gula Jawa. Nah kalau di sini kan pakai petis. Iya. Nah ya, karena aku satu circle itu ada Jawa ada Maduranya, kita pakai petis sama gula Jawa. Jadi Digabung. bikin dua. Biasanya kalau beli ayam nih ini malam kok sisa dimakan Makan lagi. Biasanya makan nih kan cewek biasanya kalau gitu cewek. Kalau cowok biasanya satu kali beli habis. Oh, Satu kali beli habis. teman-teman kebanyakan gitu. Punya pertanyaan nih Kak. Apa? Kenapa orang Madura itu banyak banget yang di luar, terus jadi satu wilayah itu ada yang pakai bahasa Madura kok? Iya. Oke, kembali lagi bersama saya Ramadan dan jadi Ramadan. Kita kembali di channel podcast Tukang Kentang. Ngerti Tukang Kentang? Oh, nggak tahu. Oke, jadi bintang tamu sih, bintang tamu. Ya, ini rekan saya. Biasanya kalau video-video sebelumnya kita menghadirkan cowok terus kan bosen kalau cowok terus ya kan, apalagi agak semangat gitu kalau nanya kalau cowok. Nah sekarang kita sudah ada bersama saya ini seorang cewek anak rantau kuliah di Madura gitu. Nah nanti kita akan membahas terkait tentang kisah mbaknya yang menjadi anak rantau di Madura gitu ya kan, karena di Madura itu kan unik sekali. Kenapa kok orang yang jauh-jauh kok bisa di Madura gitu kan? Mungkin kita perkenalkan dulu mbaknya di sini. Coba perkenalan dulu Mbak. Oke, Mas. Sebelumnya kenalin nih teman-teman, aku Alvina dari yang merantau di Madura nih sebagai mahasiswa Universitas Trunajaya Madura. Asal aku tuh dari Solo nih Kak. Solo nih guys ya. Solo. Dari Solo kuliahnya ke Madura. Itu kan coba pikir gitu. Madura kan yang di mana ya? Apa sih Madura gitu kan? Emang di Solo gak ada universitas lain gitu kan? Aduh, banyak Kak, banyak kali kan ya. Aduh ya. Itu mungkin yang pertama mungkin coba Mbak siapa? Alvina ya. Panggilannya berarti siapa? Vina. Kita panggil Vina aja mungkin. Itu mungkin ceritakan kenapa Mbak Vina ini bisa kuliah di Madura. Kenapa gitu ceritanya, asal mulanya tuh kenapa gitu kan? Itu tuh impossible istilahnya gitu. Kayak pertama kayak gimana ya? Gak kepikiran banget bisa ke pulau Jawa, nyebrang pulau harus masih Pulau Jawa ini kok, masih Pulau Jawa sebenarnya. Masih Jawa Timur ya Kak? Jawa Timur. Cuman beda tanahnya aja. Beda. Nah ya itu tuh awalnya karena gak keterima SNM ya. Di Solo. Awalnya daftarnya di Solo. Iya, di Universitas Solo ya kan. Tuh karena udah nyesel banget, udah capek banget aku males di Solo lagi, pengen keluar sekalian ngerantau gitu, kayak pengen ngerasain jauh dari orang tua gitu. Tapi gak terpikir kalau mau tujuannya ke Madura gitu? Iya, aku tujuannya malah ke Surabaya. Ke Surabaya? Iya. Terus kok bisa itu ke Madura? Gimana Pas Nan? Itu tuh ya ini kan masih kayak jalan terakhir gitu loh. Jalan terakhir. Iya. Dikira mau jalan terakhir udah gak nemu lagi nih jalan terakhir, jalan buntu berarti ini. Iya benar. Aduh, Madura dibikin jalan terakhir ternyata teman-teman ya. Tretan Madura. Oke, terus karena ini udah kayak mentok banget, kayaknya aku bisanya nih bakalnya cuma kesini nih. Ya udah kesini dulu. Ya udah. Ini terus enggak yang di Surabaya? Gak keterima juga? Gak keterima. Ini tuh masih keterima ke pilihan kedua ini Kak. Oh di sini pilihan kedua? Iya benar banget. Oh gitu ya. Soalnya kalau di Madura sendiri biasanya kalau yang di sini tuh yang di Universitas Madura dijadikan pilihan kedua itu biasanya Gak keterima. Iya, teman-temanku bilang. Kalau orang yang Madura asli ya, Madura asli gitu. Ya mungkin biar ada apa?
transisi. Iya, mungkin ya. Ada barter dari kota lain masuk ke kota Madura. Biar tahu mungkin biar tahu juga ini loh Madura. Jadi pilihan terakhir di kuliah di Madura. Jalan terakhir. Jalan terakhir. Habis itu jurang belakangnya. Nah, berarti dari Solo ke Madura, kesan itu apa? Kesan pertama nyampe di Madura. Pertama tuh enggak ya apa ya? Aku kan di Solo termasuknya di wilayah kota gitu loh, Kak. Itu tuh kaget banget tiba sini. Loh, kok gini bentuknya gitu. Pas pertama ke kampus loh, kok beda sama ekspektasiku gitu. Kok beda gitu kan? Ya maklum kan Solo termasuk kota besar ya, banyak gedung gitu kan. Banyak mall-mall Iya, gitu benar ya. banget. Ke Madura ya, hutan isinya teman-teman hutan gitu kan. Lewatnya hutan gitu. Bener banget. Jarang. Rumahku kan deket sama UNS ya. Gak tahu kan. Gak tahu yang di mana kan. Universitas 11 Maret tahu Kak? Oh ya, Nah, ya itu itu. berarti. Deket. Deket di situ. Cuma Tapi 10 kuliahnya menit di sini teman-teman. Waduh, mungkin kejebak ini jadi korban banget. Korban dari saudaraku ada di sini juga soalnya. Punya saudara juga di sini. Punya saudara di sini. Berarti ini ceritanya yang ke sini itu anjuran usulan dari rekomendasi. Rekomendasi. Iya, bener banget. Tuh, ini yang seru. Terus rekomendasi dari saudaranya kamu tuh apa pertama? Itu kuliah di Madura aja di sini enak loh tempatnya itu gitu. Aku tuh dulu pas masih SMA ya Kak. Hmm. Itu tuh kayak aku bingung banget nanti mau kuliah di mana. Aku kalau ke UNS takut nggak keterima kayak gitu kan. Udah minder. Iya, udah minder dulu gitu. Itu tuh terus sama saudaraku udah yuk ikut aku aja di Madura gitu. Itu saudara sepupu atau? Iya, sepupu gitu. Udah biar nanti kita bisa barengan terus, bisa main bareng terus. Kan kalau kita jauhan gitu jarang ngobrol, jarang ketemu gitu dan lain sebagainya. Jadi deh. Nah itu terus apa tadi? Nyampe di Madura kan? Iya. Nyampe di Madura apa hal-hal yang beda lagi di Madura? Kaget gitu istilahnya. Apa ya? Mungkin karena masyarakatnya mungkin ya. Aku tuh di Solo benar-benar nggak ketemu orang yang kesehariannya itu pakai sarung. Pakai sarung. Berarti di Solo tuh jarang orang pakai sarung. Jarang banget. Islam apa? Ya bukan ya mereka pakai sarung, cuma tapi kan cuma waktu-waktu tertentu. Nah, bener banget. Kan ketika sholat di rumah itu kan. Iya. Jarang orang keluar itu kalau selain di Madura mungkin ya. Jarang biasanya orang keluar tuh jalan-jalan ataupun keluar rumah istilahnya itu pakai sarung, ya kan? Jarang sekali kan malah. Kalau di sini tuh malah ada. Kalau di situ malah itu hampir kesehariannya. Hampir kesehariannya pakai sarung. Di rumah pun pakai sarung. Iya, kayak itu. Gak enak soalnya kalau gak pakai sarung. Salah satunya faktornya itu mungkin apa kan Madura panas gitu kan. Kalau pakai sarung tuh enak gitu, adem gitu. Padahal Solo juga panas loh Kak. Tapi mereka semua lebih kan ke celana pendek sih. Tapi kan kalau Solo kan kota besar, banyak gedung-gedung besar, banyak mall itu kan sama kayak Surabaya istilahnya. Jadi kan meskipun panas itu kan banyak gedung-gedung atau ruangan yang ber-AC, ya kan. Kalau Madura mana ada jarang, paling di kampus ya. Di kampus pun luar kampus juga udah. Di taman kampus maksudnya. Di taman kampus udah panas, ya kan. Nah, Mbak Alvina, ya. Alvina. Terus itu saya tanya itu lagi apa? Kesan apa? Kesan pertama jadi anak rantau gimana sih? Kesan pertamanya kok bisa berani ngerantau gitu istilahnya? Beraninya karena pengen. Iya. Jadi keinginan sendiri. Iya gitu, benar. Pengen jauh. Meski nanti ini lambat laun ini jadi kayak ya ampun aku capek ngerantau pengen pulang aja. Ya pasti. Ya pengen. Ya kan? Kan aku Solo nih jauh, biayanya ke Solo juga jauh kan. Mahal. Nah ya. Mahal ya. Berapa jam perjalanan Solo ke Madura? Berapa jam? Itu paling. Belum pernah ke Solo soalnya. Oh, belum pernah Kak. Kapan-kapan main deh harus sih. Kapan-kapan ya teman-teman, kapan-kapan. Jangan main-main aja mungkin ya. Ya kan kalau main-main mungkin sekalian bawa orang tua mungkin. Waduh.
bercanda teman-temannya. Iya. Ya itu, lanjut tadi apa? Perjalanannya ya. Mm-mm. Kalau motoran mungkin sampai paling cepat 8 jam. Itu motoran. Paling cepat kalau motoran. Iya. Jadi kalau naik bus atau naik kereta? Kalau naik kereta sendiri, kereta perjalanan paling cepat itu hampir 4 jam. Hampir 4 jam. Kita naik kereta berarti. Itu keretanya aja, belum kalau nyebrang dari Madura ke Surabayanya. Terus perjalanan dari itu apa? Perak ke stasiun. Terus ke Maduranya gitu Iya. kan ya. Aduh, berat kali berarti perjalanan ini kan ya. Kenapa kok jauh-jauh ngambil di Madura, udah panas gitu kan. Nah, itu Mbak Alvina, kalau untuk bahasa sendiri kendalanya biasanya kan Mbak Alvinanya dari Solo nih ya kan, pindah ke Madura itu kan pasti kan ada kendala bahasa. Nah, itu gimana? Untuk bahasa sendiri nih Kak, aku punya pengalaman nih. Nah, coba ceritakan. Biasanya kalau orang luar Madura ketika ketika ke Madura itu Iya. banyak hal-hal yang itu yang ya banyak perbedaan lah, banyak hal-hal lucu, cerita-cerita lucu gitu biasanya. Itu tuh bukan lucu sih mungkin ini, tapi Lebih apa? pernah lebih ke arah ya apa ya, malu-maluin mungkin ya. Malu-maluin. Aduh, udah Waduh. apa itu aku mau pergi kan, itu tuh ceritanya aku sama temanku mau belanja ke pasar Secah. Nah dari mau ke pasar Secah, tapi karena kita nggak ada transportasi, bingung mau pinjam, jadi kita naik angkot. Naik angkot itu kita tanya ke ibu-ibu. Kita tanyanya pakai bahasa Indonesia. Ibu-ibunya tahu. Pakai bahasa Madura ibu. Tapi ngerti kan ibu-ibunya bahasa Indonesia ngerti kan? Ya ngerti, tapi jawabnya pakai bahasa Madura, ini yang menyerap susah. Ya memang gitu kalau di Madura, apalagi orang tua, ibu-ibu ya kan. Kalau mau ditanya bahasa Indonesia ya ngerti kadang. Ya ngerti, ada yang sebagian ngerti, ada yang enggak biasanya. Tapi ketika jawabnya pasti pakai bahasa Madura, itu udah pasti itu. Kalau orang-orang istilahnya orang tua gitu lah, ibu-ibu. Orang penjual di pinggir-pinggir itu pakai bahasa Madura semua gitu. Terus habis itu mungkin aku mau cerita lagi nih. Nah, lanjutannya apa gimana? Mengenai bahasa ya. Bahasa. Iya nih. Aku tuh dulu sempat tinggal di rumah saudaraku 1 bulanan lah di situ. Karena di Madura. Iya di Madura di sini. Di Bangkalan lebih tepatnya. Di Socah. Saudara? Iya. Punya saudara di Madura berarti? Iya. Oh, berarti ada turunan Madura mbaknya ini? Iya, nggak ada. Nggak ada? Beda lagi, saudara agak jauh ya? Adiknya bapak gitu. Iya, gitu. Ya, lanjutin. Terus, tadi. lanjut dari mana nih tadi? Ya kan, aku orangnya lebih ke apa ya? Pemalas sih, nggak bisa. Dibilang kayak males. Cuma kalau di rumah budiku tuh, aku karena nggak tahu masih awalan ya, nggak tahu mau ngapain. Kayak di rumahnya gitu. Adiknya bapak tadi gitu. Iya, kayak gitu tuh. Terus diomelin sama neneknya saudaraku. Tapi diomelinnya pakai bahasa Madura. Percuma, nenek, percuma. Ini ponakannya nggak tahu bahasa Madura. Nah ya itu. Ya kan jadi enak berarti kan kamu nggak tahu neneknya kalau marah, ya kan? Iya. Paling mikirnya cuma tahu kalau ini ngomelin aja gitu. Oh, tahu tapi ngomelin. Tahu nih dari nada. Iya, nadanya. Dalam pikirannya gimana? Apa dalam pikirannya mungkin ini ngomong apa? Oh, iya. Gitu kan. Kadang juga suatu ketika tuh aku kayak lagi di rumah tuh cuma berdua sama nenek, karena aku nggak punya temen ngobrol, pasti kan main handphone gitu. Terus ketika aku bosen sama handphone, aku ngobrol sama nenek, tapi berusaha nyambung aja. Ini kemana-mana. Ini nih lucu. Ketika sudah bosan sama handphone, aku ngobrol sama nenek. Aku coba ngobrol sama nenek yang bahasanya nggak ngerti teman-teman. Ya tretan. Gimana nyambungnya bahasa ngomong sama nenek? Sama aja ngomong sama alien mungkin. Nah, makanya itu di Madura sambil belajar bahasa Madura, kan hidupnya udah di Madura ya teman-temannya. Biar tahu bahasa Madura, biar gak hanya bahasa Indonesia aja. Indonesia tuh beragam bahasa, ada banyak bahasa. Iya, gitu banyak kan. banget. Kayak dengan budaya kita. Bangga aja di Indonesia ya. Bangga banget ya. Tapi percuma ini masyarakatnya gak tahu bahasa Madura. Ada cerita lagi terkait itu. Kalau di kuliah biasanya sering diecengin nggak sama teman-teman gitu?
Enggak, malah kayaknya kalau di lingkup jurusanku nih Kak, itu tuh teman-temanku yang bahasa Madura itu malah belajar bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Orang-orang Madura itu malah belajar bahasa Jawa. Kayak gitu. Kebanyakan emang orang Madura itu banyak malah yang bisa bahasa Jawa. Iya. Tapi orang Jawa itu belajar bahasa Madura tuh sulit. Susah banget. Angel teman-teman, sulit sekali gitu. Kalau belajar bahasa mungkin kalau kita perbandingkan dengan bahasa Inggris sama bahasa Madura, sulitan bahasa Madura. Pasti sulitan bahasa Madura itu. Soalnya kalau teman-temanku kan ada juga yang orang Jawa kan, banyak orang Jawa terus sama Madura. Terus katanya temanku itu yang orang Jawa itu kenapa kok gitu ya, orang Madura kok cepet belajar bahasa Jawanya gitu. Ya, sedangkan saya katanya mau belajar bahasa Madura susah sekali katanya gitu. Nah, susah teman-teman bahasa Madura itu. ada lagi. Soalnya kalau di sedikit cerita mungkin kalau pengalaman saya kalau di kampus tuh kalau nemu biasanya kalau kejadian orang-orang Madura ya yang remaja-remaja baru jadi maba itu yang pertama pasti yang diecengin orang Jawa. Kok bisa itu? Diecenginnya gimana itu? Ya kan jangan ngerti bahasa kita kan gitu kan. Pas gini, aku pernah tuh dalam satu circle teman-temanku tuh kan ada Jawa, ada Madura. Ya. Berkelompok di sini. Iya, enggak berkelompok, itu nyatu. Cuman kalau lagi diskusi gitu tuh, yang Madura ngobrol sama orang Madura pakai bahasa Madura. Ya ini gimana kita tahunya kalau diskusi? Gimana jadi satu konsepnya gitu kan ya? Nah iya gitu. Apalagi gini, kan kalau di Solo tuh rujaan itu pakai gula Jawa. Nah kalau di sini kan pakai petis. Iya. Nah ya karena aku satu circle itu ada Jawa ada Maduranya, kita pakai petis sama gula Jawa. Jadi bikin dua. Bikin dua. Bikin sambal petis sama sambal rujak, bumbu rujak yang Jawa. Iya, bener. Percuma dong, makanya sih bisa kita nanti, ya kan? Itu tuh pasti nanti kalau makan diajak-ajakin, apa sih makan mangga kok asin? Apa sih bumbunya kok asin kayak gitu? Apa sih makan rujak kok manis, rujak kok asin kayak gitu. Ini terus juga paling banyak emang gitu kan. Kalau orang Madura tuh sukanya yang asin-asin emang gitu. Iya, aneh. Aku tuh aneh. Orang Jawa yang aneh ya. Enggak ya. Orang luar Madura yang aneh. Masa ya rujak kok manis-manis ya kan? Enak yang manis, pedas manis itu mantep, Mas. Ayo teman-teman, teman-teman yang nonton nih, tim mana? Apa tim rujak Jawa apa tim rujak Madura? Pasti rujak Madura. Rujak Jawa sih. Yang manis itu enak. Loh, mana maksudnya rujak manis, teman-teman, rujak manis. Kan dimakan mangga nih, mangganya kan ada rasa manis kecut, asam gitu kan. Ya kan daripada asin sama kecut gitu, sama masam juga. Enak kan manis sama asam ya Mas. Lah yang penting kalau menurut saya itu aja apa, kalau pengen yang manis beli mangga matangnya aja kan gitu, gak usah dirujak. Ya, manis beda konsep. Kan manisnya kalau manis mangga asli itu kan cuma manis. Kalau dirujak kan itu kan manis pedas. Itu beda dong. Ya, tinggal kalau pengen pedas tinggal gigit cabai aja. Makan mangga matang. Kayak ini gitu teman-teman, kalau orang rantau dari luar Pulau Madura itu banyak hal-hal yang aneh, hal-hal lucu, hal yang tidak terduga gitu kan. Kalau teman-temanku cerita waktu pengalaman kuliah dulu. Iya, gimana? Nah itu ketika ada orang Jawa, apalagi maba masih baru kan, ketemu sama orang Jawa gitu kan, pasti diecenginnya pakai bahasa Madura gitu. Jadi omonginnya yang kalau omonginnya kadang yang jorok-jorok gitu, kadang yang diomongin kasar, dikasih tahu mana. Ada temanku nanya gini, kalau bahasa Maduranya kamu cantik apa katanya. Dikasih tahu pakai bahasa Madura, tapi artinya tuh bukan yang bagus, bukan yang sebenarnya gitu ya. Malah dikasih tahu yang aneh-aneh gitu. Aduh, jahilnya sama kayak temanku. Cuman kan pasti di gerombolan tuh, ini orang Madura, ini yang cengin, ini tuh yang ngasih tahu. Jadi ada yang cepu. Ini tuh bukan artinya, bukan itu gitu. Jadi kita nggak mungkin tertipu gitu loh. Gitu. Ada juga lagi cerita terkait anak rantau. Kalau orang Madura ke sana ada cerita lucu nih. Orang Madura ke kuliahnya di Surabaya. Iya, di Surabaya. Itu
sama mungkin kalau ketika kita ke suatu wilayah yang apa yang kebanyakan Orang mayoritasnya itu orang Orang Jawa Jawa. atau enggak orang Madura, pasti yang mayoritas ini yang bakal ngecengin yang minoritas gitu kan. Bener banget. Iya, orang Madura juga orang Madura tuh juga sering diecengin kalau ada di luar Madura gitu kan. Coba tanya pakai kalau bahasa istilahnya kalau lewat depan orang yang lebih tua itu kan harus ada apa? Kalau di Jawa apa? Itu loh apa ya, kayak harus bungkuk dulu gitu. Buku Biar terus bisa- bahasanya bahasa apa yang diucapin? Monggo ibu. Monggo ibu, nah itu. Nah itu biasanya dikasih tahu yang itu apa? Katanya apa kalau orang lewat di depan itu kamu sambil bilang asu ibu katanya, ya kan? Habis itu katanya dilempar pakai apa kayak sandal itu, Sandal. pakai sandal dilempar, kurang ajar. Aduh, itu banyak memang yang terus itu kita lanjut lagi, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya terkait anak rantau teman-teman. Karena memang kalau ketika kuliah itu banyak berbagai dari wilayah-wilayah yang beda itu berkumpul di satu kampus atau perkuliahan itu, ya kan? Iya. Suka duka terkait jadi anak rantau. Sukanya apa, dukanya apa gitu. ya? Apa pernah jadi ngalamin duka yang sangat pedih gitu kan? Entah itu putus cinta atau gitu. Mungkin kalau sukanya apa ya, buat teman-teman yang sering terong nih biasanya, itu sukanya kalau merantau itu gak diatur sama orang tuanya. Bebas Jadi, gitu iya, kan. bebas. Mau Bebas pulang jam 7, mau pulang jam 12, jam 1 malam, itu kayak gak ada yang ngomelin gitu loh. Enak, itu mungkin sukanya. Kalau Senang. dukanya, Emang kalau anak muda muda itu sukanya itu bebas gitu kan ya. Tanpa dikekang gitu kan. Kan kalau di rumah jam 9 mau keluar, mau kemana gitu kan? Mau main bu, tidur. bener. Tapi kalau di sini tuh biasanya teman-teman GON gitu, semua pokoknya hampir semua mahasiswa keluar itu pasti jam 8. Pokoknya di atas jam 8 itu keluar. Iya. Kalau masih jam 7 gitu, Enggak. malah tambah malam tambah rame. Gitu. Iya, tambah malam tambah rame gitu. Gak di mana-mana, bukan di Madura saja, mungkin di tempat universitas-universitas lain mungkin. Memang kalau di wilayah kampus itu tambah malam tambah rame. Iya sih. Itu sukanya, dukanya. Kalau dukanya mungkin karena jauh dari orang tua, pasti ngalamin homesick. Aduh. Saya tadi katanya senang jauh dari orang tua. Sekarang dukanya malah itu. Homesicknya itu loh Mas, kayak Kangen apa ke ya? rumah gitu sekali-kali. Terus kayak kan apalagi buat temen yang buat orang yang deket lengket banget Lengket sama orang tua gitu. Nah ya itu pasti kayak lengket sama orang tua. Kebetulan aku Aduh. lengket banget, apalagi sama ibu, udah kayak bestie. Waduh, bestie nih, mana lagi bestie ini, bestie. Udah kayak bestie. Jadi ketika jauh, meskipun aku suka karena jauh dari orang tua, itu tuh ada hal yang buat aku rindu gitu loh sama rumah. Rindu. Aduh, ternyata gak rindunya pacar tok guys ya. Iya. Orang tua tuh emang nomor satu cinta pertama ya. Iya. Orang tua itu cinta pertama. Ya, meskipun kita sering berantem sama orang tua, ya kan ya, pasti sering. Iya, pernah. Ada lagi dukanya selain rindu sama orang tua gitu kan? Apalagi apa susah apa dukanya di Madura? Mungkin itu kalau lagi di akhir bulan. Ini nih. Ini. Kalau anak rantau itu, kalau sudah di akhir bulan itu udah kayak mau keluar males gitu. Apalagi udah akhir bulan, teman-teman para bestie malah ngajak. Nah, ayo guys keluar gitu kan. Jalan ayo ke Surabaya. Waduh, gitu kan. Dilema besar itu, dilema besar. Iya. Harus pernah gitu. Pernah. Jadi anak rantau itu berarti harus bisa ngatur pola keuangan. Memang biasanya keuangan. Sedikit itu. Memang kalau orang rantau, anak rantau sama yang tidak rantau, biasanya kedewasaannya itu lebih dewasa orang rantau. Iya. Memang. Soalnya saya juga ngerasain gitu kan.
Saya kan aslinya di itu Sampang gitu. Oh, di Sampang. Iya. Berarti di sini dulunya ngekos pas Ngekos. mahasiswa. Ngekos. Jadi pernah ngerasain nasi goreng dicampur nasi putih gitu. Belum pernah kan ya? Belum pernah. Kalau cewek mah jarang guys ya. Kalau cowok jangan tanya. Mie pun itu biasanya kalau beli mie instan itu pasti pakai nasi. Ya kalau itu mah hampir semua. Iya kan? Tapi kan kalau orang-orang lain kan biasanya enggak. Ada yang enggak sih. Ya, karbo ditambah karbo gitu. Nasi ada lagi biasanya itu apa ya? Atau enggak malah biasanya kalau beli ayam nih ini malam kok sisa dimakan lagi. Biasanya makan nih kan cewek biasanya kalau gitu cewek. Kalau cowok biasanya satu kali beli habis. Oh. Satu kali beli habis. Teman-teman kebayang gitu. Jadi ketika kita beli lauk ini loh kok sisa banyak. Ya udah disimpan dibungkus lagi, dimakan besok malam. Iya, benar banget. Itulah teman-teman kalau anak rantau. Jadi beda, anak rantau tuh memang dari permasalahan yang ada yang sehingga menimbulkan pola pikir lebih dewasa gitu kan. Soalnya ngerasain gitu teman-teman kalau orang udah rantau gitu, oh gini ya rasanya ketika jauh sama orang, hidup sendirian gitu kan. Harus betul-betul bersosialisasi dengan teman-teman gitu kan, harus cari keluarga baru istilahnya gitu. Soalnya dari permasalahan tadi mulai dari keuangan segala macam itu kita pikir sendiri teman-teman gitu. Kadang sampai ada yang kuliah sambil kerja kan, banyak kuliah sambil kerja. Terutama yang anak rantau gitu pasti kebanyakan kuliah sambil kerja buat menghidupi kehidupannya sehari-hari. Susahnya anak rantau itu teman-teman. Ya kayak gini sih. Senangnya mungkin karena bebas ya. Bebas sekali. Pengalaman kakak sendiri gimana nih? Wah, pengalaman apa nih? Jadi anak rantau itu gimana nih? Ya pertama pasti seneng. Awal-awal tuh seneng. Sama gitu awal. Kayak tahu kalau udah macan dikurung 1 tahun berapa tahun gitu terus dilepas gitu kan. Waduh, macan tuh langsung nyari mangsa. Gitu. Mungkin salah satunya yang kemarin yang viral itu ya. Yang gitu. Udah aja. Nah, balik lagi ke dunia perantauan. Pertama kali rantau di Madura, ada kesan hal yang lucu nggak? Atau cerita yang lucu? Sejauh ini karena masih panjang perjalananku ya kak. Aduh, masih panjang. Oh iya masih semester berapa? Masih semester 3 kak. 3, berarti masih semester 3 itu masih baru offline kan? Iya. Baru offline tapi udah coba sih. Semester kemarin aku nyoba offline. Yang kemarin kan online. Offline sama online. Iya. Tapi tetap di sini gitu ya. Iya, tetap ngerantau. Iya, orang pengen bebas kok. Semangat banget kalau bebas. Aduh, ya tapi meskipun kita bebas ya harus bisa jaga diri ya, harus bisa jaga diri masing-masing. Aku punya pertanyaan nih, Kak. Apa? Kenapa orang Madura itu banyak banget yang di luar, terus jadi satu wilayah itu ada yang pakai bahasa Madura, Kak? Iya. Itu sudah istilahnya tradisi kalau di Madura. Oh. Sudah jadi tradisi. Apalagi yang pelosok-pelosok ya. Soalnya yang banyak orang Madura tuh ada di mana-mana gitu. Iya. Ya kan? Surabaya ada, Jakarta ada, Malaysia ada, Arab ada, Brunei ada gitu kan. Benar. Apalagi di kota-kota wilayah Indonesia sendiri itu banyak menyebar. Sampai satu wilayah itu circle-nya orang Madura semua. Nah, benar. Gitu. Itu sampai kayak aku mikir, loh kok ada Madura swasta? Yang biasanya teman-teman bilang. Yang biasanya teman-teman bilang Madura swasta. Iya, itu kok bisa tapi di Pulau Jawa, di luar Pulau Madura maksudku, itu kok pakai bahasa Madura gitu loh. Iya, itu sudah tradisi. Jadi kalau orang Madura itu memang apalagi yang pelosok pedesaan yang biasa petani biasanya. Iya. Orang biasanya ya mayoritas yang finansialnya itu kurang. Jadi harus rantau. Harus itu rantau. Makanya kalau di desa, kalau kamu nanti mengelilingi Pulau Madura itu banyak desa yang rumahnya itu kosong gitu. Tapi rumahnya besar gitu. Tapi kosong, nggak ada orangnya. Soalnya banyak rumah yang ditinggal gitu. Aku kebetulan dulu juga pernah
berapa hari ya, 3 hari, sekitar 3 harian di rumah temanku di Sumeneb. Sumeneb. Ya, itu tuh bentuk rumahnya kayak samping-sampingnya itu kan rumah. Ya apa ya? Kan ada apa sih Mas, identitas Madura itu kalau bentuk rumah itu biasanya ini rumah, ini musola, terus ini rumah, terus kelilingnya itu pasti rumah saudaranya gitu. Dempet-dempet semua. Iya, gitu. dempet-dempet semua. Itu jadi kayak satu kompleks gitu loh. Itu rumah saudara. Iya, dan khasnya kalau di Madura memang itu khasnya. Tiap, apalagi di desa. Kalau tiap rumah itu pasti ada musolanya, pasti ada langgar istilahnya. Kalau sebutannya di Madura itu langgar. Iya. Langgar. Jadi malah saking kentalnya budaya Islamnya di Madura itu, rumah dan musolanya itu ada yang lebih mewah dari rumahnya. Musolanya lebih mewah. Iya, benar. Aku pernah nemu juga. Langgarnya itu kayu jati besar gitu. Penataannya kayu tuh kayak kayu-kayu jati besar tuh, di arsiteknya istilahnya pemasangan tuh bagus gitu. Iya. Itu tuh aku juga pernah kan di desa, salah satu desa di Bangkalan gitu loh. Aku kira itu tuh masjid, Mas. Ternyata itu langgar. Dan sebutannya sama orang sekitar itu langgar gede. Gitu. Aku kira masjid. Jadi langgar gedenya dikira masjid pertama. Iya, aku kira masjid itu, Mas. Musola itu kalau di sini ya kan. Coba kalian cari selain di Pulau Madura. Ada, enggak ada. Enggak ada sih kayaknya. Aduh, istimewanya Pulau Madura sih. Iya, istimewa banget. Banyak lahannya soalnya, gak ada gedung-gedung soalnya. Kan masih banyak lahan gitu. Nah, terakhir pertanyaannya, bukan pertanyaan, terakhir mungkin memberikan kesan pesan terhadap penonton, atau mungkin ada buat teman-teman yang bentar lagi mau ngerantau nih gitu, apa pesan pesannya, apa yang harus dipersiapkan gitu. Ya kan? Ya. Mungkin buat teman-teman nih calon mahasiswa baru yang mau ke sini atau mau ke jauh dari orang tua. Ya, jauh dari orang tua. Mungkin pertama kali yang harus disiapkan itu mental dulu sih. Mental. Ya, penting itu. Mental betul. Penting banget karena ketika kita jauh dari orang tua bukan cuma masalah finansial aja yang harus kita pikirin, tapi betul. Diri kita juga harus dipikirin. Betul gitu loh. Sekali, bagaimana cara menjaga diri. Iya, benar. Kan? Apalagi cewek. Iya, benar banget. Apalagi cewek nih harus didengerin. Harus didengerin. Ada lagi? Udah sih kayaknya. Nah, mungkin kalau sudah cukup sekian dari pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa teman-teman yang nonton di subscribe ya, di like dan komen dan share pecau. Iya. Tahu artinya? Nggak tahu apa. Pecau. Pecau ya. Di share itu pecau itu yang jauh. Oh, yang jauh. Jadi di share yang jauh gitu. Oh. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.